Jemaat Tuhan, kekasih Kristus, selamat berjumpa kembali. Kiranya damai sejahteranya tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai ayat 25. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Bapa, sumber kehidupan kami bersyukur karena Engkaulah yang selalu memberikan semangat, kekuatan, dan motivasi untuk berjalan, untuk berlari, untuk hidup dan berjuang memuliakan nama-Mu. Kami mohon ya Bapa penyertaan Roh Kudus-Mu, supaya firman yang akan kami baca dan renungkan boleh masuk dalam hati dan pikiran kami, dan kami mau terus berjuang untuk melakukannya. Kami berdoa ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Inilah firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian dan para anak, saya mendengar seseorang mengatakan, if you're ever been called dumb, unattractive, unworthy, untalented, well, so have I. Whatever you do, don't let negativity of people projecting their own self doubt on you deter you from your focus. I know those moments are painful and you are human and it's hurt like hell. But now is the time to turn those criticism into fuel and motivation to become a beautiful beast. Saya menerjemahkannya. Jika mereka bilang kamu bodoh, tak menarik, tak layak, tak bertalenta, atau apapun itu, jangan biarkan proyeksi negativity orang lain menghalangimu dari fokusmu. Saya tahu sebagai manusia biasa itu sangat menyakitkan. Engkau seperti ada di neraka, itu manusiawi. Tapi inilah waktunya untuk jadikan semuanya itu malah membuatmu mengisi penuh semangatmu dan motivasi untuk menghidupkan beruang yang indah di dalam dirimu. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu dan para anak, pada saat ini saya juga jadi mengingat peristiwa kematian Tuhan di kayu salib. Bukankah hal di atas tadi bisa sejajar ya? Ketika saudara-saudaraku kita ada di titik terendah dalam kehidupan kita yang dapat diakibatkan oleh perbuatan buruk sesama kita atau memang karena pengalaman pahit dalam kehidupan kita. Mungkin saat itu adalah saat yang sama seperti kita berada di dalam neraka, di dalam alam kematian. Namun saudara-saudaraku, Bapak Ibu dan para anak, sebagai seorang yang beriman kepada Kristus, lalu kita menghayati bahwa kita sudah mati bersama dengan Kristus. Jadi, sebagai Kristen, kita yakin benar bahwa kita tak pernah sendirian di tengah segala duka, kekecewaan, sakit dan kemarahan, dan ketidakberdayaan kita. Kita
tahu betul dan yakin bahwa ada Kristus di sisi kita, bersama kita di dalam neraka kesedihan, kemarahan, dan ketidakberdayaan kita. Saudaraku, umat Kristus, walau saat ada di tengah neraka hidup kita, ingatlah selalu dan yakinlah bahwa kita tidak akan hancur dengan memandang kepada Kristus, Kristus yang bangkit dari kematian. Kita percaya juga kita akan bangkit bersama-sama dengan Dia. Jadi segala kesusahan dan penderitaan ini tidak akan membiarkan kita terus ada di dalamnya. Kita akan bangkit, lalu tetap tertuju dan fokus kepada Tuhan yang akan mengubahkan semuanya itu menjadi kehidupan yang baru, yang lebih indah dan mungkin ajaib. Bersama dengan Kristus, kita tak akan fokus pada penderitaan kita dan kesulitan kita. Bersama dengan Kristus, kita akan fokus pada panggilan hidup yang akan kita kembangkan dan perjuangkan. Sebagaimana segala kebaikan dan keunikan dan kelebihan di dalam diri kita akan bertumbuh di dalam Dia. Mekar lalu berbuah di dalam Dia. Saat penderitaan dan kemalanganmu dapat menjadi saat kau sedang ditanam. Tapi ia tidak akan tinggal dan tak berbuah lalu membusuk di dalam tanah. Bersama Tuhan, setelah masa ditanam, lalu engkau akan tumbuh dengan subur karena bersama dengan Tuhan. Jadi suatu ketika jika kita fokus pada kebaikan dan kelebihan kita, saudara-saudaraku, kelebihan dan kebaikan yang Tuhan berikan untuk kemuliaannya, walau kemudian kita mengalami masa-masa sulit dan tak menyenangkan, maka kemudian kita akan keluar sebagai gandum yang tumbuh subur dan kemudian berbuah, atau bagai beruang besar yang penuh dengan kekuatan dan motivasi untuk membawa kebaikan bagi sesama. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, makna kebangkitan dapat tidak hanya soal kehidupan setelah kematian fisik ini. Dalam kematian semangat dan mental yang mungkin dihadapi oleh kita karena kita manusia biasa, maka makna kebangkitan seperti di atas itu juga kiranya kita pegang teguh. Ini akan membuat kita sebagai Kristen memiliki keberanian yang tidak hanya keberanian menghadapi kematian, namun juga keberanian menghadapi kehidupan. Dan tugas kita adalah fokus pada kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menolong kita dan menyertai kita, dan kita tetap melihat uluran tangan Tuhan dan kekuatannya. Tetaplah fokus pada kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena tanpa Engkau kami akan menjadi tidak berharga, tidak berarti di tengah-tengah berbagai macam situasi dan tantangan kehidupan kami. Tetapi bersama-sama Tuhanlah kami dimampukan dan kami dikuatkan untuk terus berjuang, untuk terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ada di sisi kami. Dan kami tahu Tuhanlah sumber kekuatan yang membangkitkan kami. Ya Bapa, inilah kami. Teruslah berkarya dalam kehidupan kami. Mungkin ada di antara kami yang hari ini masih mengalami sakit penyakit di dalam tubuhnya. Mungkin ada di antara kami yang saat ini masih mengalami persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan berbagai kehidupan yang kami hadapi. Ya Bapa, tolonglah dan yakinkanlah kami bahwa kami tidak sendirian. Tuhan ada bersama dengan kami.
dan Tuhanlah sumber kekuatan dan kebangkitan kami. Ya Bapa, inilah kami bersyukur dan berbahagia karena pernyataan Tuhan lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan mau selalu bersandar dan tetap fokus padamu. Amin. Tuhan menolong Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sampai berjumpa kembali.